Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari Jami'ul Ulum wal Hikam, masih di hadis ke-6. Hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan halal dan haram, ya. Dan juga dengan unsur ketiga yang ada di dalam agama, yaitu hal-hal yang batasannya tidak jelas masuk ke area halalkah atau area haram, yaitu perkara-perkara yang kita kenal dengan istilah syubhat, ya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." Sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu clear dan perkara-perkara yang haram itu clear, jelas, ya. Wa bainahuma umur mustabihat, dan di antara hal-hal yang halal dan haram itulah hal-hal yang masuk dalam kriteria syubhat, ya. Apabila digambarkan, kemarin kita katakan halal adalah area putih, haram adalah area hitam, maka syubhat ini gray area, ya, area abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan para manusia tidak memahami, tidak mengenal, tidak mengetahui hal tersebut, yakni tidak mengetahui hakikat hal tersebut. Masuk ke dalam area halalkah atau masuk ke dalam area haram, ya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Namun barang siapa, bagaimanapun, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga nama baiknya. Ya, terlepas dari syubhat ini hakikatnya masuk ke halal atau masuk ke haramkah, namun seseorang yang menjaga dirinya dari hal tersebut, maka dia gimana pun telah selamat menjaga nama baiknya dan menjaga agamanya, ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, maka ia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Yani seringkali syubhat menjadi jembatan bagi seseorang untuk masuk lebih jauh ke ranah yang memang sifatnya haram, ya. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fih. Sebagaimana seorang penggembala yang dimana dia menggembalakan hewan gembalanya ini di sekitar restricted area. Hima yakni restricted area, area terlarang, ya. Maka kemungkinan besar dia akan menerobos batasan area larangan tersebut, ya. Ala wa inna likulli malik himan. Dan ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki restricted area, memiliki area larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh, dan ketahuilah sesungguhnya area larangan Allah adalah apa-apa yang Allah haramkan, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, yang apabila segumpal darah tersebut baik kondisinya, maka niscaya akan baik juga seluruh kondisi tubuh. Wa idza fasadat, dan apabila rusak segumpal darah tersebut, fasadal jasadu kulluh, maka niscaya akan rusak juga seluruh anggota tubuh. Ala wahiyya al-qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal darah tersebut adalah qalbu, ya, hati, ya. Hadis ini masuk hadis jawami'ul kalim Rasul sallallahu alaihi wasallam karena cakupannya yang sangat meluas dan mendalam di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemarin telah kita jelaskan penjelasan para ulama, ya, bahwasanya perkara-perkara yang halal mahad, yang memang halal, pure halal, jelas. Perkara-perkara yang memang pure haram, jelas, ya. Walakin bainal amrain, tapi di antara dua perkara tersebut, amrun tasyabbah ala katsir minan nas. Ada perkara-perkara yang mungkin bagi kebanyakan manusia dia nggak jelas, nggak clear, ya. Hal hiya minal halal am minal haram. Apakah itu masuk ke area halal apa area haram, ya. Baik, ini telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan kemudian
diberikan contoh di antara perkara-perkara yang mushtabah, di antara perkara-perkara yang dihukumi syubhat adalah perkara yang ba'du makhtulifa fi hillihi au tahrimih. Di antaranya adalah hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama kehalalannya dan antara kehalalan dan keharamannya. Ini termasuk area yang syubhat. Ya, hal-hal yang diperselisihkan antara kehalalan dan keharamannya. Bagi mereka yang belum mengenal dengan baik dan benar-benar memahami perkara tersebut, itu termasuk perkara yang syubhat. Nah, bagi mereka yang memang sudah memiliki gambaran ilmu yang yakin dan pasti, baginya sudah tak ada syubhat lagi. Demikian ya. Berarti syubhat bisa jadi nisbi, bisa jadi subjektif, relatif. Buat siapa syubhat? Gitu. Karena ar-rasikhun fil ilm, bagi para orang-orang yang mendalam di dalam keilmuan, di dalam pengetahuannya, mereka memiliki pengetahuan yang mendalam, banyak perkara-perkara yang udah jelas buat mereka dan belum jelas bagi yang lain, gitu. Maka dari sini Al-Imam juga rahimahullah berkata, ya kan? Amma rasikhuna fil ilmi fala yashtabih alaihim dzalik. Adapun orang-orang yang memiliki keilmuan yang dalam, maka tidaklah hal tersebut samar lagi ke atas mereka. Gitu. Ya. Wa ya'lamun min ayyil qismainihi. Orang-orang yang mendalam di dalam keilmuannya tersebut, mereka mengetahui masuknya ke dalam bagian apa kasus itu, perkara itu kehalalkah atau keharam, ya. Dan kemarin juga kita telah jelaskan di antara beberapa contoh kasusnya, ya, yang dimana para ulama berselisih pendapat padanya. Kemudian baik dari a'yan, dari barang-barang, atau makanan-makanan halal haram, atau dari kasus-kasus yang sifatnya akad seperti bai' al-inah, jual beli dengan inah, dan bai' tawarruk, ya, kemarin kita jelaskan. Kemarin juga telah kita jelaskan kaidah-kaidah untuk memahami syubhat. Syubhat di dalam fikih, kemarin kita katakan, apa dhabit syubhat? Ma yajtadhibuhu aslan, sesuatu yang ada dua usul saling tarik-menarik di dalamnya. Aslun yajdhibuhu ilal halal, ada satu usul menariknya ke arah yang halal, ada satu usul yang menariknya ke arah yang haram pada satu kasus. Sehingga akhirnya buramlah hal ini hakikat perkaranya bagi kebanyakan manusia. Kemarin kita kasih contoh adalah misalnya seseorang yang memiliki sebuah aset, rumah kah atau ruko, kemudian dia sewakan. Disewalah oleh seseorang dengan kontrak yang jelas, harga yang jelas, dan lain-lain. Kemudian digunakanlah ruko tersebut misalnya untuk jualan, untuk bisnis. Ternyata bisnis yang dia gunakan adalah bisnis yang kita yakini keharamannya. Misalnya dia buka panti pijat. Nah, ya gak? Pijat plus-plus kemarin kita cerita. Yang kalau pijitnya begitu tuh, ya kan? Pijat plus-plus. Nah, halalkah uang sewa yang dibayarkannya? Nah, bingung. Kalau ngelihat dari usul, satu usul mengarahkannya ke arah halal. Tapi ada usul lain yang mengarahkannya ke arah haram. Kalau lihat dari usul jual beli, nggak ada urusan. Kita cuma nyewain tempat, akadnya jelas, harganya jelas, udah beres. Iya kan? Kita nggak punya kuasa untuk mengatur dia mau pakai apa, karena emang udah hak dia ketika dia menyewanya. Sebagaimana seseorang yang menjual pisau, ada orang beli pisau padanya. Siapa yang tahu? Ini pisau mau dipakai camping, mau dipakai mancing, mau dipakai masak, apa mau dipakai ngiris-ngiris anak orang? Wallahu a'lam, urusan dia. Kita cuma jualan peso. Iya gak? Demikian aset tersebut, kita jualan itu. Nggak ada urusannya, maka uang ini yang diterima halal. Ngelihat dari usul jual belinya. Tapi lihat dari usul amar ma'ruf nahi mungkar, dengan ini dia jadi memfasilitasi kemungkaran. Dia membantu memfasilitasi berjalannya dan beroperasinya praktek kemungkaran. Lihat dari usul itu, lihat dari sisi itu haram. Iya gak? Tuh, lihat di dalam satu kasus ada dua usul. Usul yang menariknya ke arah halal, ada usul yang menariknya ke arah haram. Ini jadi syubhat di dalam fikih. Kemarin kita udah jelasin ya. Syubhat di akidah, dalil.
Dalil-dalil yang digunakan, dalil-dalil yang ditunggangi untuk membenarkan hawa nafsu, untuk membenarkan penyimpangan, kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, mereka kelompok yang menyimpang ini menggunakan dalil untuk membenarkan, berhujah demi membenarkan tindak. Mereka yang mengkafirkan pemerintah, aparat dan masyarakat, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Tuh. Firmannya mah benar gak? Benar. Ayatnya mah benar gak? Benar. Yang salah di mana? Salah dia di dalam memahami dan mencernanya. Sebenarnya enggak demikian cara memahaminya. Tuh lihat. Itu dalil tersebut dibilang syubhat. Ya, itu telah kita jelaskan juga kemarin. Ya. Sampai mana kita jalan? Nah, sampai perkataan al-Imam rahimahullah. Wa fil jumlah fama tarakallahu wa rasuluhu halalan illa mubayyanan wala haraman illa mubayyanan. Dan secara umum dapat kita simpulkan bahwa tidaklah Allah dan Rasulnya meninggalkan suatu hal yang sifatnya halal kecuali pasti telah dijelaskan. Tidaklah meninggalkan suatu hal yang haram kecuali pasti telah dijelaskan juga keharamannya. Lakin ba'dahu kan azhar bayanan min ba'd. Tapi memang sebagian kasus memang lebih jelas mungkin daripada sebagian yang lain. Gitu. Yani hakikatnya semua perkara udah teratur di dalam syariat. Begitu maksudnya. Yang halal tuh udah ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Yang haram juga udah ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Cuman mungkin beberapa kasus lebih terang dan lebih jelas, lebih terkenal tentang hukumnya daripada beberapa yang lain yang lebih tersembunyi dan gak banyak yang tahu. Begitu. Adhar bayanan min ba'd. Maksudnya begitu. Fama dhahara bayanuhu wa ishtahara wa ulima min ad-dini bid-darurah min dhalik lam yabqa fihi syakkun wa la yu'dzar ahad bijahlih. Perkara-perkara yang telah benar-benar jelas dan tampak dan juga merata pengetahuannya dan diketahui di dalam agama ini dengan darurat, yakni dapat dengan maksudnya awam pun mengetahui hal tersebut, ya. Ulima minad din bid-darurah, secara darurat dapat diketahui dari agama. Maknanya apa? Orang tahu kalau sholat wajib. Orang tahu kalau membunuh haram. Orang tahu kalau syirik haram. Tuh, begitu ya. Itu dapat diketahui dengan darurat di dalam agama. Lam yabqa fihi syakkun, dan tidak ada lagi keraguan pada hukumnya di dalam hal-hal tersebut. Maka tidaklah seseorang diberikan uzur kejahilan di dalam kasus itu. Ya, yani nggak bisa seseorang meninggalkan atau berujah dia nggak tahu bahwasanya hal tersebut haram maka dia sikat gitu. Oke? Tapi fi balad yadhhar fihal Islam. Kalau di negeri yang memang merata nilai Islam di sana. Contoh, ketidaktahuan ini kan menjadi hujah tidak jatuhnya hukum. Ketidaktahuan tuh begitu kan, oke? Contoh, seseorang muslim di siang Ramadan dia makan, oke? Makan dia sepiring. Kemudian ketika ditegur dia nggak tahu bahwa puasa itu wajib, tuh, maka dia dosa nggak karena ketidaktahuannya? Dia nggak dosa. Sepiring. Kalau 2 piring, nah, harusnya dia nggak tahu, berarti dia nggak dosa. Diberi uzur kejahilan. Oke? Tapi di sebuah negeri yang Islam merata, nilai-nilai Islam merata, kayak begituan nggak dikasih uzur kejahilan, kagak mantes. Lu di negeri Muslim nggak tahu puasa wajib, oh enggak, itu sih lu lagi akal bulus lu doang tuh. Tuh, dapat. Ada negeri-negeri yang layak, ada daerah yang layak diberi uzur demikian. Ada individu-individu juga mungkin yang layak diberi uzur demikian. Tapi orang yang lahir dari Islam, di negeri Islam, lingkungan sosialnya Islam, kayaknya non-muslim juga tahu deh kalau udah Ramadan pada ngerem makan. Muke lu pakai nggak tahu. Iya kan? Iya gak? Itu sih lu doang. Tuh lihat. Ya, ada nggak uzur kejahilan? Ada.
Tapi dalam kondisi apa, bagi siapa, pada kasus apa, itu mesti dilihat dawabitnya itu, ya. Wa ma kana bayanuhu duna dzalik faminhu ma yashtahir baina hamalati syari'ah khassah fa ajma'al ulama ala hillih au hirmatih. Tuh. Adapun mungkin hukum-hukum yang enggak seterang hal tersebut, yakni hukumnya mungkin tidak umum diketahui oleh banyak kaum muslimin. Oke? Tapi mungkin bisa jadi hal tersebut terkenal di antara para pembawa syariat, yakni para penuntut ilmu dan para dai. Maksudnya begitu. Khususnya bahkan para ulama telah menyepakati kehalalannya mungkin atau keharamannya, wa qad yakhfa ala ba'din man laisa minhum, tapi bisa jadi kepada awam mah mungkin mereka nggak tahu kasus tersebut dan hukumnya apa. Tuh. Ya, ini kategori-kategori hal-hal yang tersembunyi dari manusia. Kategori-kategori atau mungkin derajat hal-hal yang diketahui hukumnya oleh para kaum muslimin. Di antara beberapa kasus ada hal-hal yang diketahui oleh umumnya kaum muslimin, bahkan non muslimnya juga tahu hukum itu, gitu. Ini yang diketahui di agama adalah dengan darurat, secara darurat dapat diketahui, yakni dengan refleks dapat diketahui. Nah kemudian perkara berikutnya, ada hal-hal yang mungkin terkenal, tapi terkenalnya hanya antara para penuntut ilmu, para dai, para pembawa syariat. Oke? Ini enggak terkenal mungkin di antara awamul muslimin. Tuh, bisa jadi demikian, ya. Wa minhum ma lam yashtahir baina hamalati syariah, bahkan ada perkara-perkara mungkin yang enggak common, enggak terkenal ya, enggak common, bahkan di antara para pembawa syariat, yakni di antara para penuntut ilmu. Fakhtalafu fi tahlilihi wa tahrimih, akhirnya mereka berbeda pendapatlah dalam menghukumi halal atau haramnya. Tuh. Sebabnya banyak, dikarenakan beberapa sebab, di antaranya qad yakun an-nas alaihi khafiyan lam yanqulhu illa qalilun minan nas falam yablugh jami' hamalatil ilm. Bisa jadi nas yang membicarakan tentang hal itu, yakni hadis yang membicarakan tentang hukum kasus tersebut, oke? Bisa jadi khafi, tersembunyi. Ya. Lam yanqulhu illa qalilun minan nas, itu tidaklah dinukil kecuali hanya sedikit manusia, oleh sedikit manusia. Akhirnya enggak terkenal lah nas itu, hadis itu, padahal ada, gitu. Falam yablugh jami' hamalatil ilm, akhirnya hadis tersebut tidak sampai kepada banyak para penuntut ilmu, para pembawa ilmu, ya. Di antara karenanya itu, di antara sebabnya itu. Wa minha, di antara sebab lainnya juga. Annahu qad yanqul fihi nassan atau qad yunqal fihi nassan, kadang di dalam satu kasus ada dua nas yang berkaitan dengan itu. Ahaduhuma bitahlil wal akhar bitahrim. Ada dua nas yang berkaitan dengan kasus tersebut. Satu nas menegaskan kehalalannya, satu nas menegaskan keharamannya. Ya kan? Sehingga ada dua nas tentang satu kasus tersebut. Fayablugh ta'ifah minhum ahad an-nassain dunal akhar. Mungkin satu nas sampai kepada beberapa kelompok manusia, enggak sampai kepada yang lain. Oke? Fayatamassakun bima balaghahum, maka orang-orang yang kesampaian sebelah nas doang ini, mereka hanya berpegang teguh kepada sebatas nas yang datang kepada mereka, ya. Au yablugh an-nassan ma'an, atau mungkin bisa jadi dua-duanya nas tersebut sampai kepada sebuah kaum. Man la yablughu at-tarikh, tapi mereka enggak mengetahui dari sisi sejarah. Dari sisi sejarah yakni maknanya mana duluan Rasul ngomong ini, yang hadis ini, atau duluan yang ngomong hadis ini. Tuh, karena yang terakhir akan menghapus yang sebelah. Ingat kan? Nasikh mansukh. Dua-duanya nas sampai kepada mereka. Cuman dia nggak tahu nih yang mana ngapus yang mana. Yang mana disebut duluan, yang mana disebut terakhir. Iya gak? Kemarin kita bahas di Fathul Majid. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian dari berziarah kubur. Al-an fazuruha. Sekarang kalian ziarahilah. Oke? Berarti ada kebebasan untuk berziarah kubur. Tapi sisi lain ada hadis juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat para wanita peziarah kubur.
Nah, jadi hukum berziarah nih buat wanita yang mana nih? Termasuk yang diperbolehkan al-an fazuruha, sekarang ziarahilah oleh kalian, karena ini mencakup lelaki dan wanita. Atau termasuk yang dilarang, sehingga dilaknat oleh Allah para peziarah kubur. Di antara trik untuk memahami kasus demikian, kita mesti tahu sejarah. Yang mana duluan yang disebut sama Rasul, yang mana yang belakangan. Ini akan membantu kita di dalam memahami hal tersebut. Oke? Sehingga bisa mencari titik temu di antara keduanya. Karena dua-duanya sahih, nggak boleh kita berpaling. Kalaupun zahirnya kontradiktif, ya kan? Kemarin kita jelaskan di Fathul Majid. Pendapat yang lebih condong jumhur kepadanya, yakni dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, mereka lebih condong mengatakan makruhnya berziarah untuk wanita. Oke? Dan lebih bahkan Syafi'iyah lebih kepada taksil lebih jauh, tafsil. Dia mengurai lebih jauh. Larangan tersebut apabila terjadi padanya tangisan, tangisan-tangisan yang keras atau pukul-pukul dada dan lain-lain sebagaimana orang-orang yang berada dalam kesedihan atau ungkapan-ungkapan yang mengingkari qadar dan lain-lain yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu larangan tuh. Ketika tidak demikian maka kembali ke hukum sebelumnya, boleh aja. Tuh, kata Syafi'iyah demikian. Tapi Hanabilah bilang enggak, pokoknya buat wanita haram mutlak. Gitu. Kenapa? Hadisnya itu Allah melaknat para wanita peziarah kubur. Gitu. Ini pengecualian dari hukum yang Rasul perintahkan, sekarang kalian ziarahilah. Gitu. Dijawab lagi sama jumhur. Enggak begitu. Arahan itu dari hadis Rasul SAW, Allah melaknat para wanita peziarah kubur. Yang pertama maksudnya adalah ketika mereka menjadikan ziarah rutinitas yang sering. Makanya di hadisnya la'anallahu zawarat al-kubur. Para wanita peziarah, yakni sering berziarah kubur. Sebagaimana kullu bani Adam khatta'un. Tuh, bukan khati'un, tapi khatta'un. Artinya apa? Sering berbuat salah, bukan berbuat sekali-sekali, tapi sering berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tuh, bukan at-taibun. Tawwabun ya ini orang yang sering mengulang-ulang taubatnya, bukan orang yang bertaubat sekali. Tuh. Nah, dia bilang zawarat. Nah, para wanita yang sering berziarah kubur tuh. Laknat tersebut diarahkan kepada praktek yang sering melakukannya, satu. Kedua, karena praktek yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia menziarahi kuburan saudaranya Abdurrahman ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhu, dan para sahabat mengetahuinya, para tabiin mengetahuinya, nggak ada satu orang pun yang mengingkarinya. Ini hitungannya ijma' sukuti. Tuh, berarti hakikatnya nggak haram. Yang ketiga, hadis tentang doa kalau kita mampir ke kuburan. Yang ngeriwayatin Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang kita katakan kalau kita berziarah kuburan? Kata Ummul Mukminin Aisyah begitu kan? Rasul mengajarkan doanya, assalamu ala diyar al-mu'minin wal muslimin rahimallah al-mustaqdimina minna al-mustakhirin inna insyaallah bikum lahikun. Tuh. Itu yang ngeriwayatin hadis siapa? Ummul Mukminin kalau hukumnya haram buat wanita, kira-kira Rasul ngajarin ya Rasulullah gimana kalau kita berziarah kubur, kita baca doa apa ya Rasulullah? Rasul akan jawab kepadanya apa? Segala lu haram, jangan haram. Tuh, aturan Rasul jawabnya gitu kalau haram mah. Tapi yang ada diajarin dan diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Ini menunjukkan semua korin ini, semua indikasi-indikasi ini menunjukkan bahwasanya hakikatnya nggak haram mutlak buat wanita. Begitu. Pendapat jumhur lebih kuat di sini daripada pendapat golongan Hanabilah yang mengharamkan mutlak. Kalaupun pendapat Hanabilah lebih selamat memang. Lebih selamat. Oke? Ya, ini lebih hati-hati di dalam hal ini, ya.
Kita pun demikian menjaga keluarga kita, udah nggak usah berziarah kubur, kau doakan di rumah dan lain-lain, nggak ada bedanya dengan kekuburan dan lain-lain. Kita pun demikian, cuman untuk mengatakan halal haram nih hukum Allah, mikir-mikir gitu ya. Ya, demikian. Jadi ada dua hadis yang zahirnya dan sahih dua-duanya, tapi zahirnya bertentangan. Dan sebagian kaum nggak tahu cara mencari titik temunya. Atau mereka nggak tahu zaman diriwayatkannya. Bahkan jumhur berkata bahwasanya hadis tersebut telah dihapus. Karena berarti mansuh. Yani Allah melaknat para wanita peziarah kubur. Ini Rasul katakan sebelum Rasul mengatakan dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang ziarahilah kalian. Tuh, hadis ini muncul terakhir. Sehingga ini menghapus yang Allah melaknat para wanita peziarahku. Ini nasikh mansuh. Di antara hujah jumhur begitu katanya. Dulu aku melarang kalian gitu. Ya. Fayaqif li'adam ma'rifatihi bin nasikh wal mansuh. Bisa jadi sebuah kaum dapat dua-duanya nas tersebut. Tapi mereka nggak tahu cara mencari titik temunya. Mereka nggak tahu juga dari sisi sejarah mana duluan yang diucapkan oleh Rasul dan mana yang terakhir. Akhirnya mereka yakif. Mereka bertawakuf. Diam. Nggak mau menyimpulkan sebuah hukum karena mereka nggak tahu mana yang duluan keluar dan mana yang terakhir. Mereka nggak tahu mana nasikh, mana mansuh. Atau di antara sebabnya, malaisa fihi nassun sharih. Mungkin ada beberapa perkara yang nasnya nggak terang-terangan, nggak terlalu jelas, maksudnya nggak spesifik. Ya, wa innama yu'khadz min umum au mafhum au qiyas. Yang ada hanya diambil dari nilai-nilai umum saja yang disebutkan di dalam nas tersebut. Atau dari mafhum saja, yakni dari konsekuensi-konsekuensi yang kita fahami dari nas yang ada. Atau dari cara kias. Banyak hal yang tidak disebutkan itemnya di dalam kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur sifatnya, nggak nyebutin itemnya. Tuh, akhirnya sampailah para ulama di dalam menghukumi beberapa hal, ikhtilaf. Karena nggak ada emang nas spesifik mengaturnya. Gitu. Hukum buaya. Halal haram. Sebagian haramin loh. Hah? Buaya darat. Haram. Haram. Buaya nih timsah. Buaya beneran. Kalau ngelihat ke kaidah umum, dia termasuk hewan yang hidup juga di air. Hewan hidup di air mau taringnya semeter lagi. Uhilla lakum saydul bahar. Dihalalkan bagi kalian hewan para pemburu laut, para penghuni laut, penghuni air maksudnya. Oke, termasuklah kepiting, termasuklah kura-kura, dan lain-lain. Nah, buaya nggak disebutkan pengecualiannya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk keumuman. Beda ketika disebutkan secara spesifik. Contoh apa? Kodok. Kodok. Ada tabib bertanya di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ana tadawa minad difda. Ya Rasulullah, boleh nggak kita berobat pakai kodok? Karena kodok ini obat buat beberapa penyakit. Oke? Terutama penyakit buduk. Oh ya, jadi buat yang budukan makan kodok. Dulu mah, ini tabib bertanya sama Rasul. Ya Rasulullah, ana tadawa minad difda. Apakah kita berobat pakai kodok boleh nggak? Rasul berkata, la taqtulhu. Jangan kau bunuh. Tuh, padahal masuk hewan tapi nggak boleh. Itu ada pengecualiannya langsung dari Rasulullah. Buaya diatur nggak sama Rasul? Tuh, nggak ada nas yang sharih. Nggak ada nas yang terang-terangan mengatur ya. Melihat sifat-sifat yang haram, buas. Oh. Iya kan? Buas bener, buaya kurang buas nggak? Buas bener, Jal. Dan kemudian sifat yang buruk yang bisa mengenai yakni manusia, dia terkena apa yang dia makan sifatnya. Oke? Apa yang dia bergaul dengannya. Kebayang nggak kalau makannya buaya? Sifatnya apa? Dia nggak makan buaya, udah buaya darat dia. Misalnya. Oke? Akhirnya berselisihlah ulama di dalam hal tersebut. Menghukumi daging buaya ini apa?
Gitu. Karena nggak ada nas sharih yang mengaturnya. Ya. Atau diambil dari nilai-nilai umum. No, akhirnya ketika nggak ada yang begitu, dilihat nilai-nilai umum yang disebutkan di dalam nas, oke? Sifat-sifat umum atau mungkin nilai-nilai madorot, nilai-nilai manfaat gitu. Kalaupun itemnya nggak disebutkan. Atau kalau ada yang bisa dikiasin, masuk tuh. Kias. Ingat kias? Kias nih menganalogikan, menyamakan hukum yang baru dengan hukum yang baru, ya, hukum kasus yang baru yang belum ada diatur oleh kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hukum yang telah diatur di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Litasawi al-illah, dengan kesamaan illah. No, ada latar belakang hukum yang mesti sama. Oke? Jadi rukun kias pertama al-aslu, nah hukum asal. yakni hukum yang udah diatur di dalam syariat. Al-far'u, hukum kasus kasus yang kita mau hukumi hal tersebut. Yang ini kasus baru terjadi di zaman dulu nggak ada, gitu. Ini rukunnya nih, al-aslu, al-far'u, al-illah. Oke? Illah tuh yakni latar belakang atau sifat yang mustarakah, yang sama terdapat di antara kedua hal tersebut. Nah, yang keempat baru al-hukmu, vonis akhir. Oke? Ketika hukum yang di asal haram, maka di furu haram. Di asal halal, maka di furu haram. Kalau bisa dikiasin, kalau kebetulan ada illah yang sama. Contoh kasus, hal-hal yang memabukkan. Oke? Heroin, iya gak? Dan segala jenisnya. Di zaman Rasul itu nggak ada. Kita mau menghukumi itu. Misalnya gitu. Oke? Ada kesamaan illah, sama-sama menghilangkan akal. Ini sama dengan yang terjadi di zaman Rasul pada kasus khomer. Diharamkannya karena menghilangkan akal. Illahnya sama. Maka hukum khomer dulu apa? Karena menghilangkan akal, dia dihukumi haram. Maka hal-hal tersebut, kalaupun bentuknya bukan liquid, bentuknya ada yang bedak, ada yang daun, ya enggak? Kalaupun bentuknya beda, tapi memiliki illah yang sama, efek yang sama, sifat yang sama, yaitu apa? Menghilangkan akal. Maka yang menjadi hukum di usul, jadikan hukum di furu. Ketika dulu khamr diharamin, itu diharamin. Karena illahnya sama. Itu kias. Oke? Kalau ada bisa kiasin sama barang zaman dulu, bisa masuk. Tapi ketika nggak ada yang bisa dikiasin, ayo. Mau dikiasinnya kemana masuknya? Oke? Quran nggak kena, sunnah nggak kena, ijma nggak ada, kias juga nggak masuk. Kemana? Akhirnya hanya ke nilai-nilai umum yang dibawakan di dalam kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah para ahli ilmu sampai kepada kesimpulan yang berbeda. Sebatas wawasan mereka masing-masing. Ya. Fatakhtalif afham, akhirnya berselisihlah pemahaman para ulama fi hadza katsiran, di dalam perkara-perkara demikian seringkali. Ya. Wa minha ma yakunu fihi amrun aw nahyun fatakhtalif al ulama fi hamlil amr 'ala al wujub aw an nadab wa fi hamlin nahi 'ala tahrim aw at tanzih. Tuh. Atau mungkin kasus-kasus yang terdapat nilai perintah dari nas atau nilai larangan. Sampailah para ulama kepada kesimpulan yang berbeda. Ketika itu perintah, apakah ini kita kesimpulkan jadinya wajib atau kita simpulkan jadinya mandub, nadab, yakni sunnah, mustahab. Ketika itu larangan, apakah kita simpulkan itu haram atau kita simpulkan ini hanya makruh saja? Tuh, akhirnya ulama sampai kepada perselisihan pendapat. Wa asbab al-ikhtilaf aktsar mimma dzakarna, dan masih banyak lagi sebab-sebab perselisihan, jauh lebih banyak daripada yang udah kita sebutin. Wa ma' hadza fala budda fil ummah min alim yuwafiq qaulahu al-haq. Tapi bagaimanapun wajib di antara umat ini mesti ada seorang ahli ilmu yang ucapannya pasti sesuai dengan yang hak, harus ada. Itu hukum alam. Oke? Enggak boleh mesti lost semua umat, enggak boleh. Mesti ada 1-2 orang yang mengetahui hak yang sesungguhnya. Oke?
Fayakunu huwa al-alim bihadzal hukm. Maka jadilah dia yang memang mengetahui hukum hal tersebut. Wa ghairuhu yakunu al-amru mushtabahan alaih. Adapun yang lain terhitung perkara tersebut mungkin syubhat bagi mereka. Wala yakunu aliman bihadza, dan mereka belum mengetahui dengan baik perkara tersebut. Fa inna hadhil ummah la tajtami' ala dhalalah. Karena sebagaimana Rasul janjikan, umat ini takkan mungkin bersepakat di atas sebuah kekeliruan. Oke? Umat ini nggak mungkin bersepakat di atas sebuah kesesatan. La tajtami ummati ala dhalalah, kata Rasul. Nggak akan umatku bersepakat ke atas sebuah kesesatan. Mesti ketika itu salah dan keliru, mesti ada satu orang, mesti ada salah seorang di antara ulama, di antara ahli ilmu, di antara umatku yang menegaskannya. Maksudnya begitu. Wala yadhhar ahlu batiliha ala haqqiha, dan bagaimanapun gak bakalan pernah menang para ahli batil melawan ahlul haq. Fala yakunul haqqu mahjuran ghair ma'mulin bihi fi jami'il amsar wal a'sar. Maka gak bakalan, yakni takkan pernah yang hak itu ditinggalkan oleh para manusia dan tidak diamalkan serempak di seluruh penjuru negeri di setiap masa. Tuh, kalaupun mungkin beberapa hak tidak terkenal di beberapa penjuru negeri, tapi masih hidup di beberapa penjuru negeri yang lain. Mungkin hilang dari beberapa masa, tapi beberapa masa hidup lagi. Mesti demikian, ya. Tidakkah kita lihat perjalanan Islam di negeri ini? Kita mengalami masa-masa 80-an dulu, 70, 80, 70 mah belum lahir gua. 80-an dah. Jilbab itu masih sangat asing. Ngalamin gak lo? Jilbab masih sangat asing. Ada masa-masa demikian. Hilang benar-benar hukum. Tapi apakah di semua negeri hilang hukum wajibnya jilbab? Enggak, di negeri lain masih hidup. Ada masa di mana kita enggak mengetahui benar-benar tentang budaya tahnik di dalam Islam. Ketika bayi dilahirkan, dia apain nama kita? Kunyahin korma dan masukin lagi. Ini tahnik namanya. Ada masa-masa di mana kita benar-benar nggak mengenal hal tersebut. Iya gak? Yang kita ketahui adalah apa yang diwariskan turun-temurun. Kalau bayi lahir berarti diajanin. Ya nggak diajanin, dia ngambil wudhu lagi. Ya ada masa-masa itu hilang ada, tapi akan kembali lagi suatu saat tuh, sehingga manusia mengenal lagi yang hak, sehingga hak semakin merata. Seiring dengan itu akan turun lagi manusia nggak mengenal lagi kaidah dan esensi yang hak, kalaupun seragamnya mungkin seolah-olah seperti ahlul hak. Tuh selalu begitu, dual, berputar, dual. Itu diantara makna firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Demikian dakwah yang hak, dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah. Ada masa-masa di mana itu terlihat begitu asing, luar biasa. Namun kemudian ada masa-masa booming dakwah salafiyah, begitu mengalami masa keemasan. Begitu banyak berbondong-bondong para pemuda mengikuti dakwah tersebut. Tapi seiring dengan itu dan berkembang dan bertambah jumlahnya, seiring dengan itu akhirnya semakin sedikit yang mengenal esensi hak dakwah salafiyah. Umumnya lebih kepada tren ikutan aja. Umumnya orang pada ngaji ke sono, gue ikut ke sono, gitu. Tapi esensi haknya nggak tahu mereka. Nilai-nilai ajaran-ajaran dogmatifnya nggak kenal mereka. Tidaklah mereka kenal kecuali ya penerapan-penerapan yang sifatnya kulit. Hal-hal yang sifatnya usul, esensial, dogmatif, nggak lagi mereka mengenalnya. Sehingga tidak aneh ketika kita lihat orang-orang atau dai-dai yang dikatakan dai salafi, dai sunnah, tapi ikut mencela MPR, DPR lah kemarin dan lain-lain. Dan mereka ngaku salafi. Nggak aneh akhirnya kayak begitu, nggak aneh lagi. Ya, demikian memang berputarnya alam semesta. Fala yakunu haqqu mahjuran ghair ma'mulin bi, tapi enggak mungkin semua ahli hak hilang total dan diam semua, enggak mungkin, mesti ada. Ya, mesti ada yang menampakkannya. Fi jami'il amsar wal a'zar. Dari situ Nabi SAW berkata tentang perkara yang syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidaklah mengetahui perkara yang syubhat tersebut, hakikat perkaranya, tidaklah mengetahuinya kebanyakan manusia. Yani kebanyakan manusia tidak mengenal hakikatnya. Dalla ala anna minan nas man ya'lamuha. Dari ucapan Rasul tadi dapat kita fahami mafhumnya, berarti di antara manusia ada yang mengetahuinya.
Rasul tadi bilang apa? Kebanyakan manusia tidaklah mengetahuinya. Tuh berarti Rasul lagi bilang apa hakikatnya? Lagi bilang di antara manusia ada sih yang mengetahui. Begitu kan sebenarnya? Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka, praduga. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dugaan demikian adalah dosa. Sebagian ulama mentafsirkan ayat ini sebenarnya mensyariatkan suudzon. Suudzon disyariatkan. Berburuk sangka itu disyariatkan sometimes. Karena Allah bilang sebagian prasangka itu berarti sebagian yang lain. Nah, paham nggak? Itu namanya mafhum. Oke? Nanti diatur oleh ulama dobitnya kapan boleh suudzon ini itu. Di antaranya kepada orang-orang yang jelas terbukti berulang-ulang darinya kesalahan tersebut. Nah, gitu. Itu wajar disuudzonin dan lain-lain. Ya. Wa innama hiya mushtabahah ala man lam ya'lamha. Hakikatnya perkara tersebut hanya terlihat syubhat bagi orang-orang yang memang belum mengetahuinya. Walaisat mushtabahah fi nafsil amr. Bukanlah perkara tersebut pada zatnya memang syubhat. Bukan, tapi bagi manusia itu syubhat. Tapi hakikatnya perkara tersebut di dalam Islam udah clear. Sebenarnya gitu. Nggak ada yang belum diatur oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikata syubhat apa enggak berarti tergantung orang yang sedang bermuamalah dengannya. Bagi dia ini syubhat enggak gitu. Ya. Fahadha huwa sabab al-muqtadi lishtibah ba'dil asya. Inilah sebab yang membawakan, yang menjadikan akhirnya banyak terdapat syubhat pada sebagian perkara ala kathir minal ulama. Ke atas kebanyakan para ulama. Tayyib, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.